Wafatnya Nabi Yahya alaihi salam disebabkan fitnah seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman surga wanita, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Umat Islam wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Salah satu nabi yang wajib diyakini keberadaannya adalah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah putra sematawayang dari Nabi Zakaria. Bahkan, kelahiran Nabi Yahya merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Sebab, saat itu Nabi Zakaria dan istrinya sudah berusia lanjut, namun keduanya belum mempunyai anak. Bahkan, istrinya sudah divonis mandul. Di saat kondisi usia senja tersebut, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan keturunan. Allah pun mengabulkan doa Nabi Zakaria. Nabi Yahya telah dikaruniai hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kecil. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." Di masa kecilnya, Nabi Yahya sudah tampak lebih pandai dan tajam pemikirannya dari kebanyakan anak-anak seusianya. Nabi Yahya kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas, berperilaku baik, pandai menahan hawa nafsu, hingga diangkat menjadi nabi untuk menggantikan tugas dakwah ayahnya. Nabi Yahya berdakwah kepada Bani Israel, yang kala itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Mayoritas kaum Bani Israel saat itu tidak lagi menjadikan Allah sebagai Tuhan dan sesembahan. Orang-orang beriman jumlahnya tinggal sedikit, karena sibuk berdakwah dan beribadah kepada Allah, sampai-sampai Nabi Yahya tidak menikah. Bahkan hingga meninggal dunia, Nabi Yahya tidak menikah. Hal ini disebutkan dalam beberapa tafsir Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 39. Yang artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Melalui ayat tersebut, Allah memuji Nabi Yahya dengan 4 sifat terpuji, yakni sebagai panutan, seorang yang hasyur, seorang nabi, dan orang yang soleh. Kata hasyur yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu bermakna orang yang menahan diri dari hawa nafsu atau hubungan seksual. Disebutkan dalam buku para ulama dan intelektual yang memilih menjomblo, Kiai Haji Hussein Muhammad mengartikan kata hasyur sebagai orang yang tidak tertarik kepada perempuan, meskipun ia sehat secara seksual. Namun, hasyur bukan berarti menjadi kelemahan yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Sebab, dalam agama tidak diperbolehkan menyematkan suatu aib dalam pujian. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni dalam buku Kisah-Kisah dalam Al-Quran, menerangkan bahwa sifat Nabi Yahya yang mampu menahan diri dari hawa nafsu tersebut bukan berarti tidak menginginkan wanita, tetapi ia terpelihara dari perbuatan keji dan munkar. Dalam kisah hidupnya, wafatnya Nabi Yahya disebabkan karena menegakkan syariat, dengan menentang Raja Romawi bernama Herodes, yang hendak menikahi anak tirinya yang bernama Herodia. Pernikahan yang hendak dilakukan Raja Herodes tersebut merupakan bentuk perkawinan yang terlarang di dalam kitab Taurat. Nabi Yahya pun dengan lantang menyatakan apa yang akan diberbuat Herodes termasuk sebuah kesalahan. Raja Herodes tentu murka mendengar kecaman dari Nabi Yahya, hingga berniat menangkap dan menjatuhkan hukuman terberatnya. Ia kemudian memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Pernikahan antara Raja Herodes dan putrinya yaitu Herodia
sudah mendapatkan persetujuan dari istri Herodes yang juga merupakan ibu Herodia. Oleh sebab itu, tidak ada lagi orang yang berani untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya. Namun berbeda dengan ayahnya, Herodia justru berusaha merayu Nabi Yahya dengan kecantikan dan kemolekan tubuhnya untuk melakukan zina. Namun Nabi Yahya menolak dengan tegas ajakan Herodia tersebut. Herodia marah besar. Ia pun menyebar fitnah bahwa Nabi Yahya melarang Raja Herodes menikahinya, karena Nabi Yahya yang ingin menikahinya. Mendengar aduan dari Herodia, Raja Herodes pun marah besar. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Para prajurit pun menemukan Nabi Yahya saat sedang beribadah kepada Allah. Tanpa basa-basi, prajurit itu pun langsung menebaskan pedangnya ke arah kepala Nabi Yahya hingga meninggal seketika. Nabi Yahya wafat sebagai seorang syuhada dan tidak menikah seumur hidupnya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Bantu channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.